Pertama, acara ini kita ingin sampaikan pesan kepada rejim Joko Widodo. Kepada saudara Joko Widodo, kami sampaikan bahwa kami tidak takut. Anda bisa menguasai aparat penegak hukum, tetapi sehari pun Anda tidak bisa menguasai aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Anda bisa membungkam 1-2 orang, tapi Anda tidak mungkin bisa membungkam seluruh rakyat. Dan hari ini deklarasi ini tegas, arahnya sasarannya bukan hanya kepada Jokowi, tapi juga kepada institusi kepolisian. Coba kita baca lagi. Deklarasi perlawanan Save akademisi, aktivis, peneliti, dan rakyat lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan ini, polisi zalim apa zalim? Status tersangka ini zalim apa zalim? Percaya polisi adil atau zalim? Jadi kami tegaskan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, ini adalah penegasan bahwa kami rakyat melawan kezaliman, dan ini sekaligus pesan kepada 2 orang utama yang ada di tim reformasi Polri. Pertama, pesan ini saya sampaikan kepada Profesor Jimli Asidiki. Kedua, kepada Prof. Mahfud MD. Salah satu koreksi rakyat terhadap kinerja institusi Polri adalah karena gemarnya selama 10 tahun era Joko Widodo, sejak kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian, dan dilanjutkan makin zolim di eranya Listio Sigit Prabowo, yakni apa? Sering mengkriminalisasi rakyat. Jadi polisi itu harusnya menjadi pelayan, pengayom, pelindung rakyat, tapi hari ini kita melihat bahwa aparat penegak hukum kita, yakni kepolisian, berbuat dolim, gemar mengkriminalisasi. Ada aktivis, ulama, akademisi. Itu yang terjadi. Sehingga pesan kami kepada Pak Mahfud MD juga Prof. Jimli, kalau memang ada faedah dari dibentuknya tim reformasi Polri, maka turun, hentikan kriminalisasi kepada para akademisi dan aktivis. Justru yang harus didorong itu adalah upaya untuk membuka ijazah Jokowi secara transparan, terbuka di hadapan seluruh rakyat, agar ketahuan ijazah itu bodong atau bodong. Begitu ya. Dan saya mengutip pendapat dari Profesor Komarudin Hidayat. Ya, ini kan masalah ijazah, masalah PTWN, kewenangannya kan akademisi. Ngapain Polda ikut-ikutan? Yang kedua, saya kutip pendapat mantan Kabar Eskrim Pak Susno Diaji. Gak bisa orang dianggap fitnah sebelum ijazahnya dibuktikan asli. Dan polisi tidak punya kewenangan untuk menentukan apakah ijazah itu sah atau tidak. Kalau yang dijadikan rujukan UGM itu sedang bersengketa dengan Pak Roy dan kawan-kawan. Jadi harus ada penengah. Ya, ini apa? Hanya pengadilan yang berwenang menyatakan ijazah itu asli atau tidak, bukan penyidik, bukan Polda. Dan terakhir pesan kami dari deklarasi ini, kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Wahai Bapak Presiden, kami sudah kecewa. Bapak Presiden menyatakan pasang badan untuk kasus Jokowi di Kereta Wus. Dan hari ini kami tambah kecewa sebab kriminalisasi kepada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini terjadi di depan mata Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam konteks latar setelah Presiden Prabowo menyatakan hopeng bersama Joko Widodo. Mohon maaf Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Anda menjadi presiden atas pilihan rakyat. Anda ditetapkan oleh konstitusi karena menerima mandat dari rakyat, bukan mandat dari Solo, bukan mandat dari Jokowi. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan posisi kami, Pak Presiden, kami rakyat sudah bersama para pejuang keadilan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Tinggal kami meminta Anda mengambil pilihan yang sama dengan kami, yakni bersama pejuang keadilan untuk membersamai perjuangan mengungkap ijazah palsu ini. Bukan sebaliknya, mendiamkan kriminalisasi ini terus bergulir. Baik, itu pengantar dari saya, dan hari ini akan ada 2 agenda. Pertama, penyampaian dukungan dari perwakilan tokoh. Kedua,
statement, ucapan terima kasih sekaligus pesan-pesan dari pejuang-pejuang kita yang insya Allah Kamis akan diperiksa begitu ya. Dan sudah konfirmasi juga Pak Said Didu akan hadir di tengah-tengah kita. Baik untuk mengawali pesan-pesan dari para tokoh dan untuk memberikan komitmen kepada pejuang-pejuang kita yang hari ini sedang posisi ditersangkakan secara zalim oleh Polda. Kami awali yang pertama kali Bapak Maijen TNI Sunarko untuk menyampaikan padangnya. Kepada beliau dipersilakan. Beri aplaus kepada Bapak Sunarko. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini kejutan buat saya oleh pembawa acara pagi-pagi sudah tampil di tempat ini. Hari ini kita semua termasuk saya diundang di acara ini dalam mereka mendukung, mengamankan para aktivis, para akademisi, para aktivis, akademisi, peneliti dari kriminalisasi atau dari kejoliman pemerintah. Memang pelakunya adalah polisi. Karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menjaga, mengamankan 8 orang teman kita khususnya yang telah ditetapkan oleh Polda Metro menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Joko Widodo. Substansinya masalah ijazah palsu. Kalau saya ditanya saat ini, kalau tadi pembawa acara mengatakan polisi, sebetulnya polisi ini kacungnya pemerintah. Kalau saya mau protes pagi ini, saya protes pada pemerintah. Presiden Prabowo. Polisi ini kan cuman pelaksana saja. Mudah-mudahan yang saya omongkan ini didengar oleh Presiden Prabowo. Memang ragu juga saya didengar atau tidak. Karena saya dengar, mudah-mudahan salah gitu ya. Prabowo ini nggak pernah pegang HP untuk melihat medsos. Dia hanya mendengarkan laporan dari orang-orang sekelilingnya ini saja. Tapi pagi ini saya ngomong keras. Harapannya orang-orang sekeliling yang memberi laporan itu, saya Sunarko udah menyindir adanya penyalahgunaan hukum untuk menindas rakyat bersuara. Itulah yang saya sampaikan. Karena saya katakan sekali lagi, polisi, TNI, ini kan aparat. Mungkin juga kejaksaan, hakim. Mereka ini berbuat ya melihat bagaimana sikap pimpinan nasional dalam hal ini presiden. Gitu. Karena itu saya nggak perlu panjang-panjang. Tadi Mas Ahmad Kojinidin sudah menjelaskan permasalahannya. Sekali lagi mari kita bersuara, mari kita bersatu untuk menjaga, melindungi teman kita yang hari ini kita yakini 8 orang teman kita itu dikriminalisasi. Saya yakin dikriminalisasi. Yang namanya dikriminalisasi ini, yang bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal, tapi dituduh melakukan tindak kriminal. Itu kan kriminalisasi. Nah, saya berharap sekali lagi Presiden Prabowo mendengarkan hal ini. Jangan malah ikut-ikutan mendukung para penegak hukum yang di bawah kontrol dia melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang kita ketahui tidak melakukan tindak kriminal. Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak enak ada Jenderal Kopassus nanya ke saya, betul apa salah? Ya aku kan nggak bisa, walaupun salah aku bilang siap betul komandan.
Baik, demikian. Terima kasih Pak Sunarko. Tadi perwakilan militer. Kalau langsung ke militer lagi kayaknya kurang asik. Jadi kita ganti sipil ya. Ya, kepada Dr. Marwan Batubara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya kira kalau bicara topik pembahasan kita hari ini tak lepas dari ada tindakan atau ada tuduhan kriminal terhadap 8 orang tersangka, tapi sebetulnya yang melakukan tindak kriminal itu, kriminalisasi itu dilakukan oleh Polri. Ini harus kita catat. Jadi yang melakukan tindak kriminal itu adalah Polri. Pertama, pelaku utamanya itu adalah Kapolri Sigit. Ya. Pelaku kriminal utama pertama itu adalah Kapolri Sigit. Kemudian yang kedua Kapolda Metro Jaya. Siapa dia? Asep Eri. Ya, jadi 2 orang inilah sebetulnya yang benar-benar pelaku tindak kriminal dalam kasus ijazah palsu. Nah, karena itu saya kira kita harus melawan. Nah, ada hal yang perlu kita ingatkan kenapa 2 orang ini pantas dianggap sebagai pelaku kriminal. Pertama, 9 Desember teman-teman TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim tanggal 9. Lalu tanggal 22 Bareskrim menyatakan penyelidikan dihentikan. Atas dasar apa? Mereka melakukan proses internal yang mengaku katanya juga mengundang ahli-ahli atau saksi, ahli dari luar. Tapi teman-teman TPUA tidak pernah diundang. Ahli-ahli seperti Bang Rismon, Mas Suryo, Bu Tifa itu tidak pernah diundang. Jadi di sini Bareskrim di bawah perintah dari Sigit itu menghentikan penyelidikan kasus ini dan dinyatakan itu sudah selesai. Nah, sebelumnya tanggal 20 Juli itu Jokowi datang ke Bareskrim. Sebelum tanggal 22 berarti 2 hari sebelum tanggal 22. Jokowi mengatakan ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Ini adalah ucapan Jokowi. Nah, bagaimana bisa Bareskrim itu menghentikan? Bagaimana bisa akan terjadi pengadilan yang sudah ditantang oleh Jokowi itu kalau Bareskrim sendiri menyatakan penyelidikan itu dihentikan? Jadi ini di satu sisi ada yang hipokrit yang memang ijazahnya palsu, ada pelaksana operasional di lapangan atas perintah Sigit dan Jokowi yang memanipulasi kita semua. Soal bahwa dihentikan lalu Jokowi menantang-nantang untuk ada pengadilan. Nah, ternyata laporan Jokowi 30 April ke Polda Metro Jaya yang mengaku dia sudah difitnah dan sebagainya itu dilanjutkan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku sudah mendatangkan atau menanyai 130 saksi. Ada 22 atau 22 ya saya kira itu ahli. Tapi ahli yang memang dari kita, dari terlapor misalnya, sama pernyataannya seperti yang dilakukan oleh Bareskrim. Tidak ada yang dari kita. Lalu mengambil kesimpulan bahwa ijazahnya asli, sementara pembuktian hukum di pengadilan itu belum pernah terjadi. Bagaimana bisa ini Polda ya melakukan kesimpulan lalu menyatakan 8 orang teman-teman kita itu dijadikan tersangka.
Jadi di sini kembali ke pernyataan saya di awal, bagaimana Bareskrim Polda Metro Jaya menjadi alat politik dari Jokowi untuk melindungi diri, mengaku ingin dan sangat menantang-nantang pengadilan supaya ijazahnya dibuktikan di pengadilan, tapi pengadilan itu sendiri di sisi lain dibuat direkayasa sehingga polisi tidak pernah melakukan tindakan lanjutan proses penyidikan lebih lanjut atas kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi tadi. Jadi karena itu dua lembaga ini, Polri dan Polda Metro Jaya, adalah sudah kita yakini menjadi lembaga-lembaga yang menjadi alat bagi Joko Widodo untuk mengamankan diri dari pembuktian ijazah palsunya di pengadilan. Lalu di sisi lain dua lembaga ini sudah berperan sebagai alat untuk mengkriminalisasi teman-teman kita, dan di sini saya kira kita harus konsisten menggugat dua orang, ya, Sigit dan Eri. Asep Eri harus ditangkap, ya. Kemudian yang terakhir, ya, sebetulnya yang jadi presiden itu siapa? Apakah memang benar-benar Prabowo atau masih Jokowi? Ya, kalau ini berlanjut sampai teman-teman kita itu ditangkap, maka itu sudah bisa menjadi bukti bahwa yang jadi presiden itu adalah masih Jokowi sebagai Jokowi 3 periode. Nah, kita tidak mau itu, ya. Maka Pak Prabowo kita tuntut untuk segera menangkap atau memecat dulu itu yang namanya Sigit. Kemudian yang kedua Asep. Kemudian yang ketiga Joko Widodo. Ya, apakah bagaimana caranya kita serahkan kepada Pak Prabowo, tapi ini menjadi bukti nantinya bahwa Pak Prabowo itu benar-benar menjadi presiden yang ke-8 Republik Indonesia. Kalau tidak, ya mungkin hanya presiden 7,5, atau memang bukan presiden, karena yang jadi presiden itu adalah masih Joko Widodo. Saya kira itu saja, terima kasih. Mari kita terus melawan. Mari hadir pada tanggal 12 ke 13 ya, ke Polda Metro untuk mengawal dan meyakinkan untuk supaya teman-teman kita itu meskipun dipanggil nanti setelah itu kembali ke rumah masing-masing, bukan justru ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Maron Batubara. Melalui penyampaian dari Bang Maron, jadi kita tahu aktor kriminalisasinya 3 setidaknya. Listio Sigit, Asep Eri, dan Jokowi. II semua ya. Beri aplaus sekali lagi buat Bang Maron Batubara. Baik, selanjutnya ada pesan khusus dari Yogyakarta. Walaupun tinggal di Yogyakarta, beliau adalah ketua LBH PP Muhammadiyah, jadi bidang hukumnya. Dan hari ini telah mengutus utusan dari LBH AP PP Muhammadiyah, jadi Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan nanti akan ada yang disampaikan terhadap kasus hari ini yang kita advokasi. Selanjutnya kepada beliau Bang Gufroni SHMH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan para pejuang, para tokoh untuk membersamai pejuang kita yang dikriminalisasi oleh kekuatan besar
Mulyono bersama dengan kekuatan Polri. Izinkanlah kami dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik, pimpinan Pusat Muhammadiyah, mendapatkan mandat dari ayahanda kami, Bapak Dr. Haji Bushro Muqaddas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, untuk agar LBHP PP Muhammadiyah ikut membersamai Bang Suryo, Rang Suryo dan teman-teman. Kami diminta untuk menjadi salah satu tim kuasa hukum untuk pejuang-pejuang kita. Mudah-mudahan niat baik kami diterima dengan senang hati oleh bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua. Kami pun merasa prihatin terhadap persoalan ini. Sebetulnya ini persoalan yang sangat sederhana dan publik saya kira sangat paham bahwa ini adalah bagian dari upaya besar untuk mengkriminalisasi para pejuang yang ingin mengungkapkan fakta yang sesungguhnya soal ijazah palsu milik Jokowi. Dan kami juga meyakini bahwa memang ijazah Jokowi adalah palsu. Oleh karenanya maka kami akan membersamai dengan teman-teman dari penasihat hukum, dari Bang Ahmad Kosinuddin dan teman-teman yang lain untuk mendampingi Bang Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Dr. Tipa dan yang lainnya. Namun karena kami tadi pagi dikontak oleh Pak Bushro Muqaddas, maka mungkin selanjutnya kita akan mempersiapkan semacam surat kuasa agar kami punya legal standing manakala kami mendampingi di kantor kepolisian. Memang saat ini kami masih sebagai salah satu tim kuasa hukumnya Abraham Samad. Namun karena Abraham Samad tidak sebagai tersangka, ya tentu kami juga ingin mendampingi Bapak Ibu yang statusnya sebagai tersangka. Insya Allah hari Kamis mudah-mudahan tidak dilakukan penahanan. Jadi kalau dilakukan penahanan nanti kita akan upaya hukum, upaya dengan tekanan publik yang semasif-masifnya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Roy Suryo, Bang Rismon, Ibu Dr. Tipa dan yang lainnya berkenan agar kami dari LBHP Pimpinan Pusat Muhammadiyah ikut membersamai dan menjadi kuasa hukum dalam perkara ini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi terima kasih Bang Gofroni. Kalau di advokasi PIK 2 korban perampasan tanah rakyat, Bang Gofroni itu koordinator kami. Jadi sebenarnya di semua kasus kita itu hacker sejawat selalu ketemu. Dan selalu ketemunya di kasus-kasus yang melawan kezaliman orang-orang besar. Sekali lagi beri aplaus buat Bang Gofroni. Baik, di antara pejuang kita ternyata tidak hanya kaum Adam, bahkan dengan pasukannya kaum Hawa pun terus ikut membersamai kasus di berbagai kasus PIK 2 dan juga termasuk kasus jasa palsu. Dan alangkah elok jika kita juga beri kesempatan bagi mereka yang sudah berjuang, yang juga dari kaum Hawa, sebelum juga kita lanjutkan ke yang lainnya. Ada Aliansi Rakyat Menggugat kepada Bu Menu Wulandari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memanggil semua teman-teman ARM. ARM! Ke depan dong, ARM. Karena ini adalah perjuangan kita semua, bukan perjuangan saya secara pribadi, tapi juga perjuangan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman semua, kan kita di sini berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Bapak Roy Suryo, Ibu Tifa, dan Bang Rismon, juga semua orang yang ditersangkakan dalam masalah ijazah palsu ini. Mengenai ijazah palsu ini sebetulnya sudah bergulir selama berapa tahun ya, dan sampai sekarang belum clear. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga kita menuntut kalau memang ijazah itu harus ada, harus clear. Apakah memang ijazahnya Jokowi itu? Kalau memang ada, dia memang punya, ditunjukkan kan gitu. Harusnya negara itu menjamin, dan pejabat publik
tidak boleh. Dia punya akses publik, itu harusnya pribadi dia, itu harusnya kita sebagai rakyat itu bebas untuk mengakses, karena kita harus tahu background dari pendidikan pemimpin kita dan juga walaupun siapapun itu. Jadi kita di sini akan mendukung dari Mas Roy Suryo dan semua tokoh-tokoh yang kita bilang adalah pejuang kebenaran. Kita akan siap untuk memasang badan karena stop ketidakadilan. Kita sudah cukup dalam 10 tahun ini, kita ini ditekan. Sekarang inilah waktunya kita bergerak, waktunya kita melawan, tanpa sopan santun, tanpa harus damai. Karena mereka pun sudah menekan kita secara zolim. Jadi sekarang mari kita rapatkan barisan kita dan kita mulai untuk berjuang. Untuk Pak Roy Suryo, CS, Pak, berjuang Pak, kita pasti akan di belakang Bapak. Ya, terima kasih. Stop. Ya, oke. Pantun silakan Bu. Oke, terima kasih dari ARM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Aliansi Rakyat Menggugat. Jadi terima kasih. Saya hadir menjadi saksi bahwa aktivis ARM itu selalu bersamai perjuangan, termasuk di kasus kriminalisasi Charlie Chandra, kriminalisasi Muhammad Said Didu, juga korban-korban perampasan tanah di PIK 2. Karena kemarin juga ikut hadir di aksi di Mauk begitu. Selanjutnya, karena di tengah kita walaupun fotonya tidak ada, tapi ya hadir dan sebenarnya yang kita undang juga. Karena tadi saya sudah minta maaf, mudah-mudahan diterima. Tidak diterima pun tetap saya minta maaf. Tapi dalam kesempatan ini kita minta statement dukungannya untuk pejuang-pejuang kita. Kepada Bung Refli Harun dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes lagi sedikit. Allahu Akbar. Ya, saudara sekalian. Oh, kok Sobat Erhan? Saya ingin menyampaikan dua hal dulu ya. Hal pertama adalah concern saya terhadap para tersangka. Jangan lupa di belakang 5, tapi tersangka kita 8. Jadi 8-8-nya harus diselamatkan. Jadi save for the tersangka ya. Jadi save bagi tersangka itu, siapa bilang enak ditahan, ya kan? Mas Roy lebih baik dia di luar, lebih produktif ketimbang di tahanan. Karena itu harus kita pastikan tanggal 13 November nanti tidak ada yang ditahan. Sepakat? Satu, ya. Yang kedua, kawan-kawan semua, bapak-bapak sekalian, tes. Kita berjuang untuk demokrasi dan konstitusi. Jadi ini adalah long term, perjuangan jangka panjang. Dan ini hanya salah satu tahap, salah satu step bagi perjuangan kita. Besok kita akan bertemu di medan-medan perjuangan lainnya. Ijazah palsu, barangkali juga impeachment terhadap Gibran dan lain sebagainya. Tes, setuju Gibran di-impeach? Setuju Gibran dimasukkan? Oke. Jadi digantung dengan proses hukum ya. Kalau saya lihat ditersangkakan, kasus ini proses pun tidak layak. Jadi begini, ada orang mengatakan dengan argumentasi begini, kalau memang ijazah Jokowi itu asli, silakan Roy, Tifa, Desmond diproses dan lain sebagainya. Dia mengatakan mau asli, mau palsu, tidak layak diproses, groundnya adalah konstitusi. Saya bicara tentang hak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Saya menyatakan hak untuk mendapatkan informasi dan menggali informasi. Jadi, kalau kita balikkan kepada teori seperti itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bukan dilaksanakan menurut Undang-Undang ITE,
Kayaknya tes. Ya. Jadi cukup kita ketika kita bicara tentang kebebasan menyatakan pendapat, apalagi penelitian, maka groundnya adalah konstitusi. Selesai. Kalau kita bicara tentang teori jenjang perundang-undangan, tidak boleh pesan-pesan dalam konstitusi kemudian dinihilkan dalam undang-undang. Karena itulah saya mengatakan, kalaupun misalnya judgement dari sebuah penelitian itu salah, keliru, maka yang terjadi adalah akan ada statement lain, penelitian lain yang membenarkannya. Tapi tidak boleh kemudian orang dikriminalkan. Apalagi kalau seandainya apa yang diteliti itu benar adanya. Jadi kawan-kawan semua, saya pun hakul yakin 99,99% ijazah Jokowi palsu. Jadi kawan-kawan semua ya, jangan salah pun tidak boleh dikriminalkan. Kalau kita bicara tentang negara yang beradab, civilized country. Tapi kalau kita bicara negara yang tidak beradab seperti Indonesia saat ini, maka hal seperti itu terjadi. Jadi ya, imbauan saya akhirnya kepada pemimpin tertinggi di Republik Indonesia ini yang bernama Prabowo Subianto. Saya from the beginning mengatakan, ini mohon maaf, saya dari awal mengatakan nggak percaya sama Prabowo. Kenapa? Kredonya satu aja. Pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang tidak mungkin amanah. Yakin nggak? Tidak mungkin amanah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Cuma masalahnya di antara kita para aktivis ini masih berharap kasih waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Satu-satunya orang yang mengatakan tidak percaya sama Prabowo dari awal itu cuma Pak Narko aja. Hidup Pak Sunarko. Yang lain saya Didu harap-harap cemas. Marwan Batubara ya lumayan lah, agak kritis juga. 6 bulan. Refli Harun nggak percaya dari awal. Jadi Prabowo Subianto akan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Alhamdulillah. Berapa jam dia melanggar sumpahnya dengan mengangkat Teddy sebagai sekretaris kabinet. Itu melanggar undang-undang TNI. Jadi kawan-kawan semua, 2 hal itu kita harus lakukan. 1, selamatkan para tersangka, jangan ditahan, jangan ditangkap. Mudah-mudahan di SP3 kan, amin. Dan juga perjuangan kita untuk demokrasi ke depan, konstitusi ke depan tidak akan pernah, itu adalah unfinished project. Ini adalah satu stepping stone, tapi nanti kita akan menghadapi hal-hal lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersama kita dan perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Keren jadi. Tuh. Ini memang taruh sini juga. Baik. Sebenarnya sudah disiapkan tayangan. Cuman ya tim teknisnya itu Bandung Bondowoso. Semalam tak perintahkan bikin. Selesai sih, tapi ternyata infokusnya lupa gak kebawa. Dijemput dari Kohendri di daerah Jakarta Pusat jauh juga. Tapi kita tunggu satu yang lain dulu, baru nanti ya. Oke ya. Nah baik. Sipil rasanya kita pengen mendengar lagi pernyataan dari militer. Walaupun sudah purnawirawan, tapi justru mereka lebih tentara daripada yang masih aktif. Karena itu kita panggil lagi Pak Sri Rajasa. Baru beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah Jokowi palsu dibuat di Pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini benar-benar militer, gak banyak cakap, eksekusi. Baik.
Gimana? Ya. Baik, belum siap. Jadi saya sudah telepon walaupun sakit tetap datang dan saya udah izin fotonya ada di backdrop itu. Dia adalah ketua ormas pejabat. Jadi di antara kita ini nggak ada yang pejabat. Hanya beliau satu-satunya ketua pejabat di sini. Karena yang lain ngaku-ngaku pejabat bukan pejabat. Ya, pengacara jawara bela umat bela rakyat. Siapa lagi bukan? Ustadz Eka Jaya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong apa juga bingung sekarang. Ya, kita tunggu tanggal 13. Kita siapkan pasukan saja. Ya. Saya berharap selain yang ada di sini, saya sangat berharap ini mudah-mudahan bisa tersebar kepada para jawara-jawara yang melihat daripada tayangan ini. Ayo bergerak bersama. Kalau kita nggak bergerak, maka kita akan selalu beginikan. Ya, saya yang mengutip satu hadis Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisan wa illam yastati fa biqalbi fadzalika at'aful iman. Hadis Nabi mengatakan barang siapa yang melihat satu kemunkaran, satu kezaliman, satu kebiadaban baik yang dilakukan oleh penguasa ataupun siapapun, maka rubahlah dengan tanganmu, rubah dengan kekuatanmu, rubah dengan kekuasaanmu, rubah dengan wewenangmu. Fa illam yastati fa bilisan, kalau kau enggak mampu rubah dengan lisanmu. Fa illam yastati, kalau lisanmu enggak mampu, fa biqalbi, ingkari dengan hatimu. Cuma pertanyaan saya adalah bagi kalian yang berjiwa, yang masih berbadan kekar, berbadan segar, berbadan kuat, berbadan sehat, ketika ada saudara-saudara kita dizolimi kalian diam, maka kalian dikatakan lemah iman oleh baginda Nabi. Pertanyaannya adalah apakah kalian yang memang diberi kekuatan, diberi tenaga kuat, diberi keahlian dalam bersilat, kalian tidak mampu menggunakan daripada itu semua, kalian rela dikatakan lemah iman? Kalau kalian rela dikatakan lemah iman, silakan kalian diam saja dengan hati kalian. Maka tanggal 13 besok, ayo kita bersamai tokoh-tokoh kita kepung daripada Polda Metro Jaya, kita tunjukkan bahwa kebenaran harus tetap tegak di negara Indonesia, dan mereka yang terzolimi saat ini wajib bagi kita untuk membela mereka, dan bagi mereka yang zolim jangan sekali-kali kalian akan melakukan kezoliman terus, karena pada saatnya kalian akan punah pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih. Hidup pejabat, hidup rakyat. Tapi jangan hidup Jokowi, nanti jadi presiden loh. Karena yang ngomong hidup Jokowi itu jadi presiden biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpikir bentuk apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung kedelapan sahabat yang, kalau menurut saya, pengalaman pribadi, walaupun tadi kita berharap tidak ditangkap, tidak ditahan, kalau perintah Jokowi lebih hebat daripada Prabowo, kejadian, ya. Karena Jokowi itu manusia, kalau dalam dunia gerakan internasional, dia sebut dengan Pharaoh traveler, orang tolol yang dimanfaatkan. Dia orang yang punya kesadisan begitu. Saya pikir saya punya beberapa lembar, langsung saja. Puisi ini untuk seluruh kawan-kawan yang akan berhadapan dengan proses hukum yang baru akan dimulai tanggal 13. Penjahat menangkap rakyat. Sempurna ini. Ketika aparat jadi penjahat, ini gitu. Enggak ini maksudnya kadang-kadang mendem gitu.
Ya, mudah-mudahan lancar terus. Ketika aparat jadi penjahat, maka hukum dan penegakan hukum menjadi sekarat, berkarat dan tamat. Ketika penjahat menggugat pelapor kejahatan, sang pelapor justru jadi pesakitan. Ketika perkawinan antara pejabat aparat dengan penjahat, maka rakyat hanya bisa mengerat. Pejabat jadi penjahat, penjahat jadi pejabat, aparat jadi penjahat, penjahat jadi aparat. Rakyat sekarat, rakyat melarat, rakyat menangis, rakyat berdarah, rakyat mengerat. Lalu kita harus bagaimana? Saatnya para ulama dan cendik pandai untuk keluar dari padepokannya, dari menara gadingnya, dari jubah akademisnya. Saatnya para pelajar, mahasiswa dan generasi muda bertanya, kenapa aku diam? Kenapa aku acuh? Kenapa emangnya gue pikirin? Pelajar, santri dan mahasiswa, keluarlah. Saatnya motivasi Nepalis bergeser, kita adopsi menjadi Indonesianis. Ibu Pertiwi sudah hamil tua. Ibu Pertiwi menangis. Ibu Pertiwi dalam ancaman imperialis Zionis, imperialis komunis, imperialis berwajah birokrat. Mari berjuang. Mari rapatkan barisan. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi musuh Islam. Tangkap Jokowi musuh rakyat. Tangkap Jokowi musuh negara. Tangkap Jokowi perusak Indonesia. Takbir. Sekian dari saya, semoga semua teman-teman yang berdelapan datang dan pulang semua pada hari di mana mereka diproses penyidikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alfian Tanjung nggak tahu ini, nggak cocok mungkin dengan Ustadz Alfian nih. Dari tadi bermasalah ke kita Ustadz Alfian. Baik Bapak Ibu, ini tiba saatnya kita pengen pernyataan dari pejuang-pejuang kita yang akan diperiksa. Karena kita hanya memberikan dukungan, doa dan pendampingan, tapi kita juga mau dengar apa harapan dari pihak-pihak yang hari ini sedang dikriminalisasi oleh polisi. Dan karena tadinya mau di awal begitu ya, tapi kita mulai dari prinsipal ini yang punya gimana? Ya, yang kebetulan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk awal kita minta Bapak Dr. Roy Suryo untuk menyampaikan pandangannya. Kepada Bapak Roy Suryo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Belum. Kalau kata dia, merdeka tapi belum. Saya ingin mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Qasimuddin selaku koordinator non-litigasi kita. Ketika awal tadi sebelum saya datang, ada beberapa foto yang ada di sini. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, Mas Kosin, ada 2 foto yang gak layak dipampang di sini. Betul gak? Satu mana? Tuh. Satunya lagi mana? Nah betul Ibu cerdas ini. Ini gak layak. Masa disejajarkan dengan proklamator kita dua-duanya. Dan ayahnya dia sekalipun beda jauh. Ada pertanyaan di antara kita, ke saya, ke Bang Resmond, ke Dr. Tifa, dan ke 5 yang lain, plus 4 yang lainnya, karena kami sebenarnya ber-12. Kenapa ijazahnya Bung Karno dan Bung Hatta nggak diteliti? Salah besar. Bung Karno jelas, ijazah beliau adalah di Technische Hogeschool te Bandung. Itu ITB, clear. Ijazahnya Bung Hatta
Jelas di Rotterdam, University of Erasmus. Bahkan ada satu contoh yang sangat bagus. Ini bagus untuk semua pejabat publik. Ijazahnya Bung Hatta sampai dengan hari ini kalau kita pengen lihat ada di Rotterdam replikanya. Jadi itu contoh. Kalau orang waras, sekali lagi saya bilang, kalau orang waras pasti ijazahnya mau ditunjukkan. Tapi kalau ada sesuatu pasti ijazahnya tidak ditunjukkan. Nah, jadi hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami berterima kasih. Bukan hanya kami bertiga, berdelapan, berdua-belas, dan kita semua. Berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang terus membersamai dan memberikan atensi dan supportnya. Kalau Anda nggak bisa datang, silakan cukup dengan doa, dan itu kami terima dengan lapang dada, dan alhamdulillah hiraubil alamin kalau itu dilakukan. Terima kasih ya. Karena apa? Perjuangan ini adalah perjuangan kita. Perjuangan kita bersama. Dari tempat ini dulu kita mulai. Dari tempat ini pula lah kita juga bergerak. Dari tempat ini tanggal 30 April dulu, di tengah-tengah acara kita mendengar kabar Joko Widodo melaporkan kita ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Saya nggak bohong, loketnya loket kehilangan itu. Jadi memang dia mungkin kehilangan ijazahnya atau kehilangan kewarasannya. Iya, kalau orang yakin benar ijazahnya pasti ditunjukkan. Enggak, tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rismon, itu adalah ilmiah. Bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang yang gak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Tidak pernah ada edit mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silakan saja kita bertarung pengadilan. Tapi demi Tuhan, demi Allah sekali lagi, tidak ada yang namanya edit. Dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU, ada 5 tempat, sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Dan kenapa kami ditersangkakan? Terus terang mendengar kabar ditersangkakan itu sebenarnya semenjak minggu yang lalu. Sebelum sebenarnya waktu itu saya berniat juga mengajak Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa dan juga semuanya untuk ke Sydney, Australia. Sudah terdengar kabarnya, bahkan akan ada dicekal, di sana dikejar Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jalan semuanya lancar dan bukti utama yang kami peroleh, Gibran tidak punya ini. Sekali lagi, Gibran tidak punya yang katanya dia lulus dari UTS Inserts. Nanti biar dilanjutkan Dr. Rismon. Kita mengejar ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena apa? Itu yang tidak sah persyaratannya. Persyaratan ijazah tidak ada,
persyaratan rapor juga tidak ada selama 3 tahun. Jadi jelas banget. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Kosinudin, tidak hanya Profesor Denny Indrayana. Semalam Pak Ustadz, saya juga ketemu dengan yang sudah juga memberikan dukungan ke kita, yaitu Pak Dr. Amir Samsudin, ya, mantan Menkumham, yang dulu ketika Prof Denny Pak Wamen, beliau adalah menterinya. Tetap Pak Amir Samsudin juga memberikan support kepada kita. Nah, at last but not least teman-teman sekalian, kepada 7 yang lain yang ditersangkakan dan kepada 4 yang standby untuk dikembangkan, tapi semoga tidak, ya. Kita harus semangat. Kita percaya perjuangan kita adalah benar, di jalan yang benar, dan insya Allah kita akan diridhoi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaget. Dengarkan kata-kata saya. Jangan kaget. Kalau nanti di tengah jalan ada emergency brake. Apa itu? Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kami harus mengalami dulu sesuatu yang sangat tidak enak. Tapi insya Allah akan ada. Dan last but not least, pesan saya untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, presiden kita, ya. Anda jangan mau dikotori atau sejarah rezim Prabowo dikotori seperti rezim Jokowi. Di tengah rezim Jokowi waktu itu ada 2 anak bangsa yang dipidanakan, Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Meskipun para termulnya mengatakan itu kan yang lapor bukan Jokowi, itu dalam bahasa Jawa ini namanya nabok nyilih tangan. Dia menggunakan tangan orang lain untuk melaporkan karena dia waktu itu masih presiden. Tapi sekarang sama saja. Jangan sampai Pak Prabowo, ini penting banget, yang suka dengan angka berapa? 8. Di tengah Pak Prabowo, di rezim Pak Prabowo ada 8 anak bangsa dipidana. Itu akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Di tengah-tengah Presiden Prabowo Subianto ada 8 anak bangsa dipidana. Jadi teman-teman semua, ayo kita bersama-sama, ini kaos yang memulai kita dulu, ya. Ada Bang Rizal Fadila waktu itu, mohon maaf untuk yang fotonya waktu itu memang baru berempat kami, ya. Trio RRT plus Pak Rizal Fadila. Kita bersama dan kaos ini merupakan ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Pak Roy, saya uzur karena foto yang itu tetap ada di gedung ini, ya. Mohon maaf panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Dr. Rismon Hasiolan Sianipar dari Bali G datang ke Jakarta. Silakan. Beri aplaus buat beliau. 2 hari menjelang 13 November, hari Kamis, ya. Sedih. Yang paling menyedihkan adalah kalau apapun yang terjadi, skenario terburuk pada kami, tetapi tidak ada yang melanjutkan perjuangan ini. Berarti negara kita layak untuk dilabel menjadi bangsa pengecut. Kok takut sih dengan Joko Widodo dan dinastinya? Padahal kita baru merayakan 10 November kemarin, memperingati, menghayati nilai-nilai pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan kita. Ayo, semua anak-anak bangsa dari muda sampai tua, jangan mau kita diinjak-injak oleh dinasti Jokowi ini. Memang mereka siapa? Dia siapa? Ya, oke. Pertama, pernyataan saya yang pertama adalah hanya ada 2 kemungkinan. Saya tambahin dari pernyataan Bang Said Didu. Hanya Bang Said Didu atau Bang Geis, ya. Hanya ada 2 kemungkinan
orang yang lupa wajah dan nama dari dosen pembimbing skripsinya. Yang pertama orang gila, yang kedua adalah penipu. Ya. Bagi mereka yang pernah kuliah, jangankan wajah, nama itu selalu dikenang. Karena tanpa nama pembimbing karena tanpa dosen pembimbing skripsi, seseorang tidak akan pernah menyelesaikan kuliahnya. Jadi kita bisa menyimpulkan Joko Widodo tahun 2017 menyatakan Pak Kasmujo, meskipun tidak eksplisit, Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. 8 tahun kemudian dikoreksi menjadi hanya dosen pembimbing akademik, lalu dikoreksi lagi menjadi dosen pembimbing saja. Coba bayangkan. Dari situ saja, kalau kita back to square one, kembali ke nol, mereka-mereka di Indonesia ini jutaan yang sudah pernah skripsi, lulus sarjana. Dari 2017 dikoreksi 2025, sudah confirm dia itu tidak pernah meluluskan sarjana dari UGM. Yang kedua, setelah menyelesaikan buku Jokowi's White Paper, kami menuntaskan lagi anaknya yang menurut informasi yang sangat lengkap di beberapa podcast Pak Roy Suryo, maka saya menceburkan diri juga sehingga ada ide untuk mendatangi Kemdikbudristek. Saya yakin ya penersangkaan kami tidak lepas dari upaya-upaya kami mendatangi bersama Pak Roy Suryo, Bu Tifa dan Bang Jagir dan lainnya, Mbak Menu, bahwa kami mendapatkan informasi yang sangat krusial bahwa Gibran di Orchid Park Secondary School hanya 2 tahun setelah lulus dari SMP Negeri Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, di Orchid Park Secondary School kembali lagi ke kelas 9. Lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta kelas 9 ke Singapura kelas 9. 2 tahun berarti kelas 9, kelas 10 alias kelas 1 SMA. Lalu kemudian katanya Gibran mengikuti UTS Insert. Langsung masuk ke program diploma yang menurut buku yang sedang kami tuntaskan, ya, referensinya itu ada di Web Archive, UTS Insert tahun 2004, bahwa ketika seseorang masuk ke program diploma di UTS Insert, maka dia harus selesai kelas 12. Jadi, menurut Dr. Eko Susanto, di Sekretaris Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itulah yang disetarakan. Kelas 1 SMA plus diploma, ujungnya jadi SMK. Ini negara sebesar ini kok gobloknya luar biasa ya. Goblok bener. Baik, kelas 1 SMA plus diploma, hasilnya SMK, bidang akuntansi dan keuangan. Goblok bener. Makanya di buku ini saya jelaskan juga, nanti dituntaskan oleh Bu Tifa dan Pak Roy. Mungkin dipaket dalam buku judulnya Gibran Black Paper. Jadi apapun yang terjadi, sebarluaskan buku itu, ya. Jangan sampai orang inkompeten ini yang hanya sampai kelas 1 SMA bisa jadi presiden 2029. 2029 kalau kita nggak bersatu, maka Gibran kemungkinan besar dengan uang bapaknya yang berapa ribu triliun, dan semua orang bisa dibeli dengan uang itu, maka bukan, saya nggak mengutip 99,9% dari Pak Roy, 11.000 triliun persen pasti dia jadi presiden 2029. Oleh karena itu, sebelum apapun, skenario terburuk hari Kamis, entah minggu depan atau 2 minggu lagi, ayo Pak Roy Suryo, Bu Tipa, kita selesaikan ini. Ini menjadi tonggak sejarah. Kami menolak dinasti kotor
yang memanfaatkan lembaga-lembaga negara untuk kepentingan ambisinya, keluarganya seperti KPU, Mahkamah Konstitusi, dan terakhir yang kita ungkap adalah Ditjen Dikdasmen. Besok hari Kamis kami dituduh mengedit, memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi. Hanya karena menurut beberapa ahli forensik langganan kepolisian, ya, di meja penyidik ditanya jawab, oh iya ini diedit, ini dimanipulasi, ini tidak ilmiah. Halo, siapa kalian menyatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak tampil ke depan? Ayo kita debat terbuka, ilmiah. Berani nggak ahli forensik tersebut yang mengatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak? Mereka katanya 3 orang ahli IT. Ayo tampil ke depan, kita buktikan kau atau kami yang tidak ilmiah. Secara etika itu tidak benar. Kalau Anda itu ilmuwan, menyatakan orang lain, menuduh orang lain tidak ilmiah, itu bukan di meja pendidikan. Kau bentuk juga, tulis juga buku ini, seperti ini, Jokowi paper itu, bantah secara ilmiah. Jangan cuma beraninya di meja penyidikan, yang penyidiknya nggak tahu apa-apa, kan goblok itu. Jangan yang ahli nanti jaringan, misalnya ada satu orang yang sering cuap-cuap, ahli jaringan, ya jaringan komputer, dia nggak pernah belajar image processing, tiba-tiba, oh itu punyanya Rizwan nggak ilmiah, nulis paper aja nggak pernah tentang itu. Nanti kita buktikan, kita telanjangi kau di pengadilan, kalau sampai ke pengadilan. Jadi bagaimana mungkin kepolisian di Republik Indonesia ini bisa menentukan sesuatu ilmiah atau tidak ilmiah? Otoritas kepolisian menentukan ilmiah atau tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang tidak ilmiah dari kajian kami. Mana bagian yang kami edit. Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti, ayo kita tuntut Polda Metro Jaya atau Polri sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jangan main-main kalian menuduh kami. Hanya karena kalian punya kuasa untuk menangkap dan menahan orang. Atau setidaknya berani nggak menampilkan siapa itu ahli kalian yang mengatakan ini tidak ilmiah? Berani nggak? Ilmiah itu terbuka, bisa diuji oleh orang lain, bukan di ruang penyidikan. Di depan penyidik yang nggak tahu apa-apa bidang ini. Goblok itu namanya. Kalau mengubah itu dilakukan laboratorium komputer forensik Polri, otaknya Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar itu mengubah pakai software gratisan, video tajam jadi video kabur, itu ya mereka tangkap. Kalau kami, softwarenya bisa diuji, bahkan source code-nya saya kasih. Pada saat penyidikan source code-nya, kode sumbernya. Itu namanya bukan mengubah. Itu menganalisis dengan algoritma image processing. Algoritma pemrosesan citra digital yang ilmunya sudah ada sejak tahun 60-an. Itu algoritma isinya. Tapi bagaimana saya menerangkan itu kepada penyidik yang nggak tahu apa-apa di bidang itu? Bayangkan tantangan beratnya.
Mereka hanya mencari-cari slip tongue, keseleo lidah, supaya itulah nanti dibawa sebagai bahan ke ahli bahasa. Itu aja mereka cari-cari bagaimana Rismond ini supaya salah, keseleo lidahnya, baru bawa ke ahli bahasa forensik segala macam. Oh ya benar dia bla 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 bla. Seharusnya penyidik itu ditemani oleh ahli bidang yang sama. Atau besok tanggal 13 hari Kamis, coba 3 ahli forensik IT itu berada bersama dengan penyidiknya. Gitu yang benar. Mana yang dikatakan tidak ilmiah, mana yang dikatakan saya mengedit, mana yang dikatakan saya memanipulasi, gitu loh. Dengarkan dua pihak. Goblok. Oke ya. Sekian dulu. Jadi kembali back square one. Yang paling menyedihkan bukan skenario terburuk pada kami. Yang paling menyedihkan adalah kalau perjuangan ini mati dan kami hanya dilupakan secara sia-sia. Entah di mana kami saat itu berada. Oke, terima kasih atas supportnya. Merdeka! Ya, baik. Kalau yang mempermasalahkan ijazah UGM itu orang di luar UGM, seperti saya, mungkin kita akan memandang, oh itu subjektif, bukan alumni. Tetapi penelitian ini justru dilakukan oleh alumni UGM. Dan kita tahu alumni itu dengan akronim RRT, Rismond, Roy, Rismond, Tifa. Dan ketiganya adalah alumni UGM. Baiklah, kita panggil selanjutnya Dr. Tifa Usia Tiasoma, alumni Universitas Gadjah Mada Asli. Dipersilakan. Baik, saya butuh kursi karena ini berat sekali ya, 4 kilo lebih bukunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepat 6 bulan yang lalu, 6 bulannya Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, 6 bulan yang lalu kita bersama-sama hadir di ruangan ini persis ya. Pada waktu itu Jokowi menyampaikan laporan polisinya. Waktu itu ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya. Ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Saya adalah seorang ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Jadi saya sudah sampaikan kepada para lawyers yang waktu itu mendampingi kami semua RRT mengenai apa yang bakal terjadi pada kasus ini. Saya sudah dari 6 bulan yang lalu sudah melakukan penghitungan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena saya epidemiolog, semua peristiwa bagi saya adalah angka matematika, saya hitung. Dan ternyata betul ya. Betul bahwa setelah saya menjadi saksi, kemudian saya menjadi terlapor, kami kemudian sekarang menjadi tersangka ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah predictable. Kenapa saya bisa memasukkan hal tersebut? Kenapa saya bisa melakukan prediksi terhadap hal tersebut? Karena kita memasukkan variabel hukum di Indonesia yang sangat carut marut, yang sangat
amburadul. Bahkan waktu itu Abangda Abraham Samad, sayang beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini. Padahal saya sangat ingin bertemu dengan beliau sekarang. Setelah 6 bulan kita sama-sama berjuang. Saya ingin katakan kepada beliau bahwa saya berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh beliau. Di bulan April, Mei, ya, ketika saya masih sangat intens berdiskusi dengan beliau mengatakan begini, Dr. Tifa, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok. 90% bermain uang. 90% hancur. Nah, itu yang saya masukkan di dalam perhitungan matematika saya. Maka ketika saya menerima surat dari Polda Metro Jaya tepat Jumat Barokah tanggal 7 November, dan itu angka sakti ya Bapak dan Ibu semuanya. Hari Jumat, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan tanggal 7 adalah angka yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Buat saya ini sakral. Ini adalah tanda. Ini adalah sebuah tanda pintu untuk membuka. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantak. Ini yang harus dipahami semuanya. Hari Jumat, keputusan dari Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 kami menjadi tersangka. Harap diingat baik-baik. Saya senang sekali dengan para jurnalis, YouTuber agar menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini. Ini adalah tanda-tanda langit. Ini adalah tanda-tanda alam. Kita sekarang memasuki perang besar. Perang besar. Rakyat biasa yang diwakili oleh kami berlima bersama para aktivis TPUA. Ini kami rakyat biasa. Kami tidak punya apa-apa. Yang kami lawan siapa? Mantan penguasa yang ternyata masih berkuasa, memiliki 11.000 triliun uang. Itu yang kami lawan. Artinya, ini adalah pengulangan perang yang terjadi 200 tahun yang lalu. 1825. Ketika seseorang rakyat maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Dia maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Namanya Pangeran Diponegoro. 1825, tepat 200 tahun yang lalu. 5 tahun beliau berjuang, akhirnya wafat dalam kekalahan. Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya bukan orang yang pesimis. Saya bukan orang yang optimis. Saya orang yang realistis dan pragmatis. Saya bersama para kuasa hukum kami sudah mempelajari apa potensi yang kami hadapi pasca hari Kamis tanggal 13 November 2025 nanti dan seterusnya. Prediksi-prediksi masuk seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung, sebagaimana juga yang sudah terjadi pada Pak Bambang Tri, sebagaimana yang terjadi pada Gus Nur, itu masuk semua dalam variabel penghitungan saya. Kenapa itu masuk? Karena ada 1, 2, dan 3. Saya ingatkan ya, ada 1, 2, dan 3. 1, fakta. Pasal-pasal yang dikenakan kepada kami, terutama kami bertiga ya, Roy, Rismon, dan saya sendiri Tifa. Itu pasal-pasalnya supaya semua tahu ya. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Dan penuduhannya
itu bersifat berlapis-lapis. Artinya kemungkinan kami mengalami vonis berlapis. Itu faktanya. Itu faktanya. Jadi karena kami yang akan mengalami, maka kami yang harus melakukan persiapan untuk itu. Kalau saya secara pribadi gampang. Saya masih punya utang 5 S3. Nah, berarti ketika saya di dalam, saya akan selesaikan 5 S3 itu. Kemudian habis itu kan saya cari-cari kesibukan ya. Nah, salah satu dari lawyer yang saya hire untuk menghadapi kasus ini, itu punya 11 master. Namanya Pak Ramdansyah. Nah, ini saya ketantang ya. Oke, kalau gitu saya akan 11 master plus 5 PhD. Jadi itu harus saya counting, teman-teman, Bapak dan Ibu. Harus saya hitung. Alam pikiran saya kepada 200 tahun yang lalu. Apa sih yang terjadi pada Pangeran Diponegoro? Apa sih yang terjadi pada Cut Nyak-Dien di dalam tahanan? Apa sih yang terjadi pada Soekarno pada masa tahanan? Apa yang dia lakukan untuk bangsa ini? Artinya pesan saya kepada Bapak dan Ibu semua, penjara, tahanan itu tidak akan pernah bisa memenjarakan jiwa yang merdeka. Penjara, tahanan tidak akan pernah bisa membebaskan hati dan otak yang merdeka. Dan Jokowi tidak punya itu semua. Mengapa dia menggunakan pasal-pasal besar ini? Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini artinya jurus dewa mabuk. Dia sudah tidak punya pertahanan apa-apa lagi. Semua kejahatannya sudah kita belejetin di dalam buku ini. Ini kejahatannya sudah kita belejetin di buku ini, buku Jokowi White Paper. Jadi sekarang ini, mulai Kamis 13 November 2025, urusannya sudah bukan soal ijazah. Urusannya sudah bukan soal pembuktian ijazah, bukan. Tapi nanti yang kami hadapi adalah bagaimana orang jahat itu membuktikan kami melakukan ujaran kebencian. Bagaimana orang jahat itu akan mati-matian membuktikan bahwa kami melakukan hasutan. Orang jahat itu akan mati-matian membuktikan dengan segala kebohongan, dengan segala penipuan, dengan segala pemikiran biadab, membuktikan bahwa kami melakukan editing terhadap materi-materi yang ada di sosial media. Itu persoalan besarnya. Bukan lagi kita akan bertengkar, kita akan berdebat soal ijazah, selesai. Dia pun tahu bahwa soal ijazahnya udah selesai. Dan kenapa di tanggal 7 November, beberapa hari setelah Mas Roy Suryo pulang dari Sydney, itu yang bikin dia sangat ketakutan. Itulah yang membuat kami segera masuk menjadi tersangka. Apa yang ditakuti oleh Jokowi saat ini? Pemakzulan Gibran. Yang paling dia takuti saat ini adalah pemakzulan Gibran. Dan itu yang sekarang sedang kami lakukan. Jokowi's Black Paper sudah diselesaikan setengah bagian oleh sahabat kami Bang Rismon. Saya juga menyelesaikan setengah bagian bersama Mas Roy Suryo. Bukunya sudah kami launching, namanya Gibran's Black Paper. Itu yang ditakuti oleh Jokowi. Itu yang ditakuti oleh begundal-begundalnya. Itu yang ditakuti. Kenapa? Karena dengan Gibran's Black Paper, Gibran itu impeachable, layak dimakzulkan. Itu yang sudah tidak ada lagi. Maka mereka menahan kami, mereka akan memasukkan kami agar kami berhenti. Kami rencana bulan Desember 2025, bulan depan, saya, Mas Roy, sama Bang Rismon akan ke Singapura.
untuk melanjutkan penelitian kami, melengkapi apa yang kami tulis. Tapi begitu kami masuk sebagai tersangka, kami sudah dicekal, nggak bisa keluar negeri. Ya, dengan status tersangka kami nggak bisa keluar negeri. Itu sebetulnya salah dua dari alasan mereka. Jadi hal kedua yang ingin mereka hantam, yang ingin mereka cegah adalah bagaimana RT ini bisa dibungkam agar tidak melanjutkan penelitian kami terkait Gibran. Nah, dua hal inilah titipan pesan kami kepada teman-teman semua. Ketiga, saya tidak tahu apakah yang ada di ruangan ini menyadari besarnya masalah ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini menyadari betul besarnya masalah ini. Ini adalah perang terbesar 80 tahun. Ini perang terbesar 80 tahun. Rakyat biasa, bukan siapa-siapa, melawan mantan penguasa yang menguasai 11 triliun. Jadi harapan saya sebetulnya kalian gak usah risau. Saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam, hanya karena kalian membisu, hanya karena kalian tidak mau peduli dengan apa yang kami lakukan. Kami di luar maupun kami di dalam tahanan, kami masih bisa makan soto ya, masih bisa makan soto, gak ada masalah, ya, gak ada masalah. Yang jadi pikiran saya gimana laptop sama HP saya nih, karena saya mesti kerja kan gitu. Yang itu jadi masalah, tapi nggak apa-apa. Buya Hamka menuliskan sebuah buku yang luar biasa, membuat terjemahan Al-Quran hanya dengan menggunakan pena dan kertas. Gak ada masalah buat kami. Tapi yang menjadi masalah buat saya, yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah saya bertanya kepada nasionalisme kalian semua bangsa Indonesia. Hari ini saya pakai batik menandakan bahwa saya sangat cinta kepada negara ini. Tidak ada mens rea, tidak ada niat busuk, tidak ada niat jahat, kecuali cinta saya kepada negara ini. Dan saya mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya, hari Kamis 13 November 2025, saya nggak peduli saya pulang apa tidak. Karena perjuangan saya tidak akan berhenti dimanapun saya berada. Mau saya dikunci di kotak kayak, mau saya dikunci di gua kayak, nggak peduli. Karena saya yakin perjuangan saya insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu ada jalan bagi lanjutan perjuangan ini. Yang saya khawatirkan sekali lagi adalah rakyat Indonesia. Ketika ada 3 orang pemberani sudah memartirkan diri, sudah mewakafkan diri untuk memulai perjuangan ini, untuk mulai peperangan ini, akankah kalian berhenti? Akankah kalian diam saja? Akankah kalian tidak terusik untuk bersama dengan kami meneruskan perjuangan ini? Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rismon, mohon ada di tengah. Ini ide mendadak yang Bang Rismon di tengah, biar RRT. Teman-teman semuanya, atas nama trio RRT, tanpa juga meninggalkan 5 sahabat yang lain, ya, dan juga 4 sahabat yang lain, kami dengan tulus memohon doa agar kami insya Allah mendapatkan jalan yang terbaik nanti pada tanggal 13 November. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena satu-satunya yang bisa kita minta tolong selain teman-teman semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, mulai. Selesai. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah membersamai sampai sejauh ini. Seperti kata Dr. Tifa tadi, seperti kata Dr. Rismon tadi, andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal
13 November. Kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Sanggup? Kami tidak akan diam. Kami tidak akan juga berhenti. Karena ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan besar. Betul kata Dr. Tifa, 200 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro mengawali itu dan hanya berbekal keyakinan meskipun akhirnya kalah tapi sudah menorehkan sejarah. Betul kata Dr. Rismon, di tengah-tengah penyidik yang tidak tahu apa-apa bahkan memanipulasi tapi ditorehkan kepada kami, insya Allah kami siap. Mungkin ada 1-2 menit last statement dari Dr. Tifa dulu, nanti Bang Rismon, nanti saya tutup. Untuk pesan tanggal 13. Baik, teman-teman semuanya, sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah tidak hanya sejarah, tetapi juga peletak dasar bagi kebaikan bagi bangsa ini. Sebab kalau kami tidak melakukannya, maka negara ini akan tertimbun oleh kejahatan demi kejahatan yang terus-menerus, yang akan mengakibatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan hidup dalam situasi tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa kepastian hidup. Mereka akan hidup sangat-sangat menderita. Itulah yang membuat kami terpanggil untuk mewakafkan perjuangan ini, untuk mewakafkan diri kami. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini bisa melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Terima kasih. Apa sih susahnya memakzulkan Gibran saat ini? Bukti sudah telak. Ijazah SMA nggak ada. Raport cuma kelas 1 SMA ditambah diploma. Sudah jelas faktual bahwa Gibran tak punya ijazah SMA, tak lulus ijazah SMA baik dalam negeri dengan sistem pendidikan kurikulum pendidikan nasional maupun pendidikan luar negeri. Kemana DPR? Kemana kalian-kalian yang dulu penggerak-penggerak reformasi 98? Apakah kalian sudah nyaman sekarang? Ayolah DPR, semua forum purnawirawan TNI, bahkan TNI itu sendiri. Ini loh sudah bukti, sudah sangat telak. Penersangkaan ini tak lain dan hanya hanya untuk membungkam kami agar tidak menuntaskan buku Gibran Black Paper. Gibran sang wapres tak lulus SMA. Terima kasih. Terima kasih Mas Rismon, terima kasih juga Mbak Tifa, terima kasih juga teman-teman yang ada di belakang kami. Dan kami juga menghimbau kepada beberapa pihak, khususnya 2 pihak. Adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sardan atau sarden itu. Ya, yang katanya BEM Nusantara, ya. Malah mendukung penangkapan terhadap kami. Ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain? Kemana kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Kenapa ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan? MUI, kemana kalian? At last but not least, ini sekedar lucu-lucuan saja. Ya, tadi ada yang berkata, mana wayangnya Mas? Wayangnya nanti malam di Rakyat Bersuara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka tapi belum. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Salam. Berita. Mana?
gerak serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mau mengatakan merdeka dulu ya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa waktu yang lalu presiden yang selalu kita harapkan, Bapak Prabowo Subianto, memberikan taklimat kepada kader Partai Gerindra. Beliau mengatakan seluruh kader berkewajiban membentuk kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan selalu berpihak kepada rakyat. Kader harus tahu bahwa setiap kader adalah pemimpin. Setiap pemimpin harus mengetahui arah daripada perjuangan. Setiap kader tidak boleh terpaku kepada rasa suka dan tidak suka. Setelah semua usai pesta demokrasi, semua harus guyup, istilahnya seperti itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Beliau juga menambahkan bahwa aturan itu haruslah aturan yang menghilangkan kesusahan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan. Bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan bagi siapapun. Apa yang terjadi? Tanggal 7 November 2025, hari Jumat, seperti yang dikatakan Ibu Dr. Tifa tadi, merupakan hari yang disukai oleh Allah dan tanggal yang disukai oleh Allah. Saya saat itu sedang memasak. Anak saya datang kepada saya. Mama tersangka. Bayangkan saya ini orang yang kalau lagi ngomong kayak Rembo, tapi hati saya ini Rinto. Tapi hari itu pertama kali saya tidak menangis. Saya katakan gak apa-apa nak, memang ujungnya harus begini. Karena kalau tidak ada penetapan tersangka, maka tidak akan ada penyelesaian perkara ini. Betul? Tapi sisi hukum saya ingin mengatakan, ketika Pak Prabowo, barangkali beliau yang mengatakan ya, apa sih kok selalu mengulik-ngulik soal ijazah? Apa yang sudah kita sumbangkan kepada bangsa ini? Yang penting adalah keahlian. Bapak, saya ingin mengingatkan, jauh di pelosok sana, anak-anak desa tahan menuruni lembah, ya, menaiki jembatan gantung yang boleh dikatakan merupakan bisa saja nyawa mereka berbahaya. Ya, di ujung sana para guru-guru honorer yang bayarannya tidak seberapa mengajar anak-anak. Demi apa? Mahasiswa setengah mati belajar dalam rangka apa? Meraih selembar kertas yang bernama ijazah. Hari ini ijazah itu tidak lagi berguna setelah yang sebelah kanan ini menjanjikan 19 juta lapangan kerja tapi tidak ada. 1 juta ya sarjana kita menganggur. Tetapi herannya ketika sebuah posisi tertinggi di negeri ini, ya RI 1 disinyalir tidak memiliki ijazah, kok negara pura-pura tidak tahu? Kok negara bisa mengatakan untuk apa dikulak-kulik ijazah? Tidak perlu seperti itu. Bapakku Prabowo Subianto, memang saya gunakan ini untuk berkata-kata kepada Anda karena rasanya tidak mungkin saya diundang di hadapan Anda. Anda mengatakan mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur, benar nggak ini Bang Roy? Mengangkat setinggi-tingginya harkat, martabat dan kehormatan orang tua, leluhur, pemimpin dan sebagainya. Saya setuju. Lalu pendam sedalam-dalamnya. Apa itu? Kekurangan, aib, jangan disebarluaskan, ditahan dan segala macam. Setuju. Tapi dalam hal ini, ijazah ini bukan soal mendem jero ataupun mikul dhuwur, betul? Ini soal bangsa. Saya ingin mengatakan
ada anak bangsa yang masih pantas dan wajar untuk memimpin negeri ini. Kita punya 70.000 guru besar dan profesor. Kita punya 80.000 doktor. Apa yang kurang? Saya ingin mengatakan, tegakkan kejujuran akademis. Nah, oleh karena itu, jangan salahkan kami. Kami tidak sedang bergibah. Tidak sedang bergibah menyatakan keburukan seseorang. Tidak. Kami sedang bersyahadah, bersaksi dari berbagai fakta, dari berbagai peristiwa hukum, dari pengadilan ke pengadilan. Ternyata disinyalir ada ijazah palsu yang dipakai oleh pemimpin selama 2 periode. Kau tak setuju? Bukan mempidanakan, bicarakan, ya, uji sedemikian rupa. Tapi apa yang kami terima? Mulai dari melaporkan sampai hari ini menjadi tersangka, bak sebuah akuarium, masyarakat Indonesia bisa melihat ketidakadilan, disparitas terjadi kepada kami. Sehingga hari ini akhirnya kami 8 tersangka. Saya ingin mengatakan, itu qadarullah, terserah Allah. Mungkin orang akan mengatakan itulah ya tulah dari pengacara nganggur yang nggak punya kerjaan, kok mau ngulik-ngulik ijazah. Terserah Anda bicara apa. Tapi di dada saya mencintai Indonesia. Ya, dalam dada saya diajarkan oleh orang tua saya sebagaimana semangat 10 November 1945 yang merupakan pertempuran salah satu yang paling dahsyat dengan dipimpin oleh Bung Tomo. Ya, kami menjiplak semangat mencintai tanah air, semangat bertempur tanpa rasa takut. Walaupun sebagai manusia biasa ada rasa takut itu karena kasih sayang kami kepada keluarga. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan pada hari ini kami berdelapan. Saya berterima kasih. Bang Roy Suryo itu seperti kakak tertua kami. Bang Rismon itu seperti kakak kedua yang galak. Ibu Tifa itu seperti saudara perempuan kami yang keibuan. Dan kami semua, ya walaupun memang kami inilah pemulanya peristiwa ini, adalah orang-orang yang bersatu dalam permasalahan ini. Ibu bapak sekalian, hari Kamis nanti saya menggugah hati bangsa Indonesia. Ya, ini masalah Anda. Jangan lagi Anda tidak peduli. Walau begitu banyak robot-robot yang siap membela ya si Raja Jawa palsu itu dengan 90,45 miliar yang digelontorkan bagi dana para buzzer-buzzer itu, kalianlah tentara kami. Kalau kalian mencintai Indonesia, maka inilah saatnya Anda memikirkan bangsa ini. Stop tidak peduli. Ya, kalau tidak ya sudahlah, selemah-lemahnya iman, cukup doakanlah kami. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! 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 Terima kasih Ibu Kurnia Triroyani, sarjana hukum, lawyer handal kita. Beliau Sri Kandi advokat kita. Dan di sini ada Bang Rustam Effendi. Beliau juga salah satu terlapor, kepada beliau dipersilahkan. Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya di sini ingin mendapatkan dukungan dari para pejuang-pejuang yang lain untuk selamat Jokowi di pengadilan. Hari ini saya di sini untuk menyatakan kalau saya tidak takut dengan ancaman Jokowi di pengadilan dan ditersangkakan. Hari ini saya di sini menyatakan saya berterima kasih dengan Jokowi dengan mentersangkakan saya. Artinya Jokowi harus hadir di pengadilan. Ijazah Jokowi harus ditunjukkan. Tapi saya yakin bukan hanya 11.000 triliun, 500.000 triliun
ijazah Jokowi tidak ada dan palsu. Karena apa? Di samping kanan kiri saya banyak kawan-kawan aktivis yang mendukung saya untuk menyatakan dan memastikan ijazah Jokowi itu palsu. Di sini ada senior saya, aktivis 77, Mas Indro Cahyono. Insya Allah akan membongkar ini bersama Bang Yulianto, bersama Bang Eki, bersama Bang Kimung, yang secara tidak langsung mereka tahu peristiwa terjadinya pembuatan ijazah. Saya bercerita sedikit. Saya ingin bercerita sedikit mengapa saya yakin begitu ijazahnya Jokowi palsu. Karena dari kawan saya sendiri menyatakan inisialnya CS, bukan ES, CS. Nah, dia bercerita sama saya bahwasanya yang membuat ijazah Jokowi itu diduga bernama Eko Sulistyo, yang hari ini kita tidak tahu keberadaannya. Saya dapat informasi rumahnya di Cenere pun sudah tidak ada. CS ini bercerita, dia ikut membuat ijazah itu ke warawiri bersama Eko Sulistyo. Saya tanyakan, di mana membuatnya? Ya, yang apakah dikatakan Bang Bitor Suryadi di Pasar Pramuka. Dengan siapa? Tidak lepas lagi dengan pernyataan Bang Bitor Suryadi. Artinya, ketika polisi menyatakan kami tersangka dengan menyatakan ijazah Jokowi itu asli, polisi harus periksa Eko Sulistyo. Polisi harus periksa orang-orang yang saya sebutkan. Sekarang kita bayangkan, polisi tidak perlu periksa secara lab, membuang-buang biaya. Kita lihat aja foto ijazah Jokowi itu. Apakah itu foto Jokowi? Kalau memang itu bukan, artinya kita lihat bibirnya, matanya, rambutnya, telinganya, giginya. Apa mungkin Jokowi mau mempercantik dirinya dengan merubah giginya yang bagus jadi ginsul? Kan tidak mungkin. Kalau bibirnya yang agak tebal ke tipis mungkin. Jadi polisi sebelum memanggil Paro Suryo besok, saya harap supaya tidak blunder, supaya polisi tidak menjadi ketahuan masyarakat. Tolong apa yang saya ucapkan ini menjadi bahan pertimbangan untuk mentersangkakan saya dan kawan-kawan yang lain. Jangan sampai nanti ini berbalik kepada polisi yang dapat dipastikan investigasi kawan-kawan saya yang dulu mungkin bersama Jokowi dapat memastikan ijazah itu palsu. Orang-orang yang disebutkan Bang Bitor itu harus dipanggil. Salah satunya Eko Sulistyo, Widodo, Anggit, David, dan yang terakhir saya dapat informasi Devan. Devan itu keponakan Jokowi yang ikut dari Solo sampai Jokowi jadi presiden. Nah, oleh karena itu saya juga meminta kepada Pak Prabowo menjadi perhatian. Jangan kami dikriminalisasi. Jangan kami ditahan sebelum ada bukti di pengadilan kalau Jokowi itu berijazah asli. Tapi kami yakini, saya meyakini ijazah Jokowi itu palsu. Saya diperiksa karena saya mengucapkan ijazah itu palsu di beberapa podcast. Tapi hari ini saya sudah menjadi tersangka. Jadi jangan berpikir kalian kami takut, kami senang, kami bangga dijadikan tersangka oleh Jokowi. Yang artinya Jokowi harus datang di pengadilan. Jokowi harus ditanya-tanya tentang giginya yang ginsul, bibirnya yang tebal. Harus ditanya tentang matanya, telinganya, rambutnya yang tipis jadi tebal. Pakai kacamata. Ini akan menarik untuk rakyat Indonesia. Akan menjadi bahan tertawaan buat Jokowi sendiri. Mungkin Jokowi saya yakin dia akan berani hadir. Apalagi dengan yang diselidiki oleh Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa,
Jadi saya yakin Jokowi nggak berani. Jadi jangan bilang kami takut. Yang takut itu Jokowi. Kita akan buktikan. Saya yakin Jokowi takut. Akan ditanyakan kacamatanya, bibirnya, telinganya, rambutnya. Pasti tidak bisa menjawab. Dan giginya yang ginsul menjadi, yang tidak ginsul menjadi ginsul. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan Jokowi. Lawan. 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 Baik, terima kasih Bang Rustam Effendi, luar biasa. Masya Allah, jadi tidak ada ketakutan sedikit pun dari sosok aktivis. Bagi aktivis ini adalah biasa saja. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita pada di penghujung acara, yakni pembacaan deklarasi yang nanti akan disampaikan oleh Bang Jahmada Girsang. Namun sebelum pembacaan deklarasi, ada sambutan akhir dari tim advokasi yang sedianya disampaikan oleh Bang Petrus Celestinus. Beliau sampaikan mohon maaf tidak hadir. Dan hari ini ada Bang Samsir Jalir yang akan mewakili tim advokasi untuk menyampaikan sambutan terakhir. Dan setelah itu nanti kita pembacaan pernyataan. Kami mohon Bapak Ibu sekalian ke depan termasuk para terlapor. Nanti akan dibacakan pernyataan sikap oleh Bang Jahmada Girsang. Kepada Bang Samsir Jalir dipersilakan. Tapi saya klarifikasi, ini yang bukan yang difoto itu kan ya? Bukan ya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dan menjawab pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa tadi. Kalau apakah kita semua yang ada di sini menganggap mentersangkakan teman-teman kita yang 6 orang ini adalah bukan masalah besar? Pasti jawabannya ini adalah masalah besar bagi kita semua. Besar bagi yang tersangka, besar bagi kuasa hukum, besar bagi kita semua. Tentunya kita akan berusaha mempertahankan masalah besar ini supaya teman-teman kita ini, terutama tanggal 13 November nanti, kita bersama-sama, mereka, kuasa hukum, teman-teman sekalian, tadi udah disampaikan oleh ARM kalau mereka akan mendukung, disampaikan oleh pejabat, sampaikan oleh organisasi yang lain untuk hadir bersama. Karena memang ini adalah masalah kriminalisasi. Kita tidak pungkiri lagi, bukan masalah hukum lagi ini. Ini masalah kriminalisasi. Kejadian ini persis terjadi pada bulan Oktober tahun 2020. Rekan-rekan kita waktu memprotes Omnibus Law sama, 3 orang juga ditahan. Saya sebut aja inisialnya, MJH, AP, SN. Mereka beda dengan yang ada sekarang ini. 3 orang ini, mereka ditangkap duluan. Jadi pada saat mereka udah ditangkap, diperiksa, Barreskrim itu munculkan mereka dengan baju orange. Inilah orang-orang yang memang menghalangi undang-undang Omnibus Law. Tapi kita tahu semua ternyata setelah itu proses Omnibus Law itu dibatalkan karena konstitusional. Tapi orang-orang tersebut sudah dikriminalisasi. Jadi itu adalah beda tahun 2020 dengan teman-teman kita yang ada sekarang ini. Mereka belum ditahan. Jadi kita yang ada terutama semuanya, kuasa hukum, masyarakat, tanggal 13 November 2025 kita bersama-sama mereka untuk hadir di Polda Metro Jaya sampai pukul 24 malam. Siap? Kita tidak akan pulang sebelum mereka keluar. Jadi ini adalah perang opini betul. Karena memang kalau mereka diperiksa, kemudian kita mintakan ke mereka, kita tunggu mereka sampai selesai. Tentunya pukul 24.00 itu sudah selesai. Kita harus sama-sama membawa mereka pulang. Siap semua?
Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti tadi, banyak yang sudah disampaikan bahwa apa yang dilakukan ini kriminalisasi. Sudah, kita tidak bantah lagi. Kita tidak bantah lagi masalah proses hukum. Karena memang proses hukum pun sudah mereka langgar dengan suka-sukanya. Jadi kalau kita lihat di sini, lawan ketidakadilan hukum polisi. Memang polisi ini biangnya. Jadi jangan lupa, 13 November 2025, kita sama-sama jaga itu Polda Metro Jaya semuanya untuk tetap hadir di sana sampai mereka kembali. Jika tidak, kita tidak mau. Seperti tahun 2020, mereka teman-teman yang saya sebutkan tadi itu sudah ditangkap. Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri dengan enaknya mengeluarkan mereka ketiga-tiganya menggunakan baju oranye. Inilah orang-orang yang bersalah. Kita nggak mau hal seperti itu terjadi. Setuju semuanya? Kita lawan. Kita lawan. Kita tetap bersama dengan mereka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamada mohon ke depan dan mohon dipimpin pembacaan pernyataan, dan semua peserta hadirin tokoh-tokoh kami harap di depan dan terlapor di tengah, di samping kanan dan kiri. Bang Jamada, silakan. Baik, kami akan bacakan deklarasi perlawanan Safe Academy, aktivis, peneliti, rakyat, lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tajam ke kubu pengkritik Jokowi, tumpul ke kubu pro Jokowi. Itulah hukum yang hari ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat bertanya tentang keaslian ijazah Jokowi, meneliti keaslian ijazah Jokowi, mempersoalkan ijazah Jokowi, aparat penegak hukum begitu cepat tanggap memprosesnya. Akan tetapi terhadap Sylvester Matutina yang sudah divonis berkekuatan hukum tetap, diabaikan begitu saja hingga lebih dari 6 tahun. Roy Suryo dan kawan-kawan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Padahal objek ijazah milik Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Berkenan dengan itu, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi, aktivis bersama segenap elemen rakyat menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka adalah konfirmasi telah sedang dan terus terjadi kriminalisasi di negeri ini. Padahal di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segenap rakyat berharap segala bentuk kriminalisasi warisan rejim Jokowi dapat dihentikan. Kedua, penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan adalah konfirmasi institusi polisi tidak berubah. Karena itu, penetapan tersangka ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan institusi polisi dapat berubah dan mereformasi diri. Ketiga, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar untuk berdiri bersama Roy Suryo dan kawan-kawan, mendampingi seluruh proses hukum yang dijalani, dan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kriminalisasi. Jakarta, 11 November 2025, tertanda Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Akademisi, dan Aktivis. Sekian deklarasi perlawanan dibacakan hari ini, 11 November
2025. Sampingnya. Baik, kita pakai merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Pecat Sigit. Foto dulu, foto.